Halo, hari ini gue mau ngebahas mengapa sepak bola Inggris lebih kuat daripada sepak bola Serie A. Kenapa kira-kira? Sepak bola Inggris lebih kuat dari segi finansial daripada sepak bola Italia. Iya, harus diakuin. Tapi menurut gua, apakah secara individual sepak bola Inggris itu lebih kuat daripada Serie A? Enggak juga, bro. Kenapa gue bilang gitu? Karena sepak bola Inggris lebih kuat daripada Serie A itu lantaran multimedia di tanah Britania memang lebih membombardirkan berita-berita dari sepak bola Inggris. Contohnya gini deh, dari Manchester United. Manchester United ini sekarang tim apa? Manchester United sekarang tim sampah yang di musim kemarin berjuang keluar dari zona degradasi. Tapi wartawan-wartawan Inggris selalu menggembar-gemborkan Manchester United yang melawan Tottenham Hotspur aja kalah. Sekarang Manchester United ini punya siapa sih? Dari segi pelatih tidak memiliki sosok penting di dunia sepak bola. Ruben Amorim, Erik ten Hag yang kemarin dipecat. Kemudian dari segi pemain juga pemain-pemain Manchester United ini banyak yang ngelawak, seperti Harry Maguire yang disorot. Dan anehnya media-media Inggris ini terus menyorot pemain-pemain badut seperti Harry Maguire. Kemudian juga kisru antara Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo. Nah, wartawan Serie A, wartawan sepak bola Italia justru lebih menggembar-gemborkan keburukan dari Federasi Sepak Bola Italia yang membuat dunia gempar dan melirik ke Serie A, tapi tidak menggembar-gemborkan terhadap pemain-pemainnya, sehingga Serie A ini kurang terangkat di dunia sepak bola dibandingkan dengan Liga Inggris. Kemudian apakah Serie A ini tertinggal dari Liga Inggris? Secara pamor iya, seperti yang gua katakan tadi bahwa multimedia atau media-media Inggris lebih menggembar-gemborkan sepak bola Inggris itu bahkan lebih daripada Real Madrid. Padahal Manchester United pun tidak sampai 5 kali juara Liga Champions dan Real Madrid 15 kali. Akademi sepak bola Inggris tidak lebih baik dari Barcelona. Namun yang digembar-gemborkan justru Manchester United yang berusaha keluar dari zona degradasi. Budaya media Inggris memang harus diselaraskan dengan gembar-gemboran dari sepak bola Inggris. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Serie A. Serie A lebih kritis terhadap kesalahan-kesalahan dari pelanggaran aturan di federasinya. Padahal secara individual Serie A lebih memiliki individu-individu sepak bola yang lebih berkualitas daripada Inggris. Gue nggak tahu Bobby Robson ini lahir di mana, cuman sepertinya dia lahir di Inggris. Yang gue tahu pelatih Inggris hebat tuh yang keluar dari Inggris adalah Sir Bobby Robson, yaitu guru dari Jose Mourinho di Barcelona dan juga di FC Porto. Ya, secara individu Serie A lebih banyak melahirkan pelatih hebat yang sukses di dunia. Sedangkan Inggris ya tadi gue cuma kenal Bobby Robson, terus Roy Hodgson, kemudian Gareth Southgate dan Roy Hodgson hanya bermain di klub-klub Liga Inggris, dan Gareth Southgate baru tahu gue setelah dia melatih di Inggris. Kemudian siapa lagi? Sedangkan Liga Italia atau dari negara Italia memiliki Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri yang berhasil membuat sejarah baru di Liga Inggris dengan membawa Leicester City menjuarai Premier League
di tengah-tengah kedikdayaan Chelsea, Manchester City, dan juga Liverpool serta Arsenal. Dan juga Manchester United yang pada saat itu kehilangan Sir Alex Ferguson karena pensiun. Kemudian ada pelatih hebat lagi seperti Antonio Conte, Fabio Capello, kemudian siapa lagi ya, Simone Inzaghi yang sekarang ini merajut kemesraan di Arab Saudi bersama Benzema dan kawan-kawan. Berhasil membawa Inter hampir seperti era Jose Mourinho di tahun 2013-14 ya kalau nggak salah ya, atau tahun 2010. Hampir Simone Inzaghi berhasil membawa Inter 2 kali masuk final Liga Champion. Sedangkan pelatih-pelatih Inggris ini ya hanya hebat dari segi pemberitaan, tidak hebat dari segi teknis. Dan gaya bermain Inggris pun kita tidak tahu. Sedangkan Italia juga memiliki gaya taktis bermain yang sama seperti Spanyol dan Belanda serta Brazil atau Argentina. Menandakan bahwa Italia memang kuat secara fondasi sepak bola. Sedangkan Inggris seperti tadi kuat hanya dari segi pemberitaan. Ya, Michael Owen diberitakan sebagai seorang pemain muda berbakat yang bakal menjadi mega bintang hingga kemudian keluar ke Real Madrid, namun tidak memiliki daya apapun di Real Madrid sehingga harus pulang ke Inggris di Manchester United, itu pun sebagai sub, bukan sebagai pemain andalan. Bahkan Michael Owen ketika kembali ke Liga Inggris kalah dengan seorang Chicharito, Makeda, apalagi Dimitar Berbatov. David Beckham digadang-gadang menjadi mega bintang luar biasa, namun hanya menjadi mega bintang di luar dunia sepak bola, yaitu mega bintang di dunia fashionable sepak bola. Pelatih-pelatihnya pun begitu. Bahkan tidak ada yang berani keluar selain Bobby Robson, dan gue juga nggak tahu Bobby Robson ini lahir di Inggris atau bukan. Sedangkan Italia ada Fabio Capello, Antonio Conte yang telah menaklukkan Liga Inggris bersama Claudio Ranieri, Ancelotti yang sukses juga bersama Chelsea meskipun akhirnya dipecat karena tidak harmonis dengan Roman Abramovich. Terus apakah Serie A perlu penggerak dramatis untuk mengembalikan pamornya? Nah, ini Jose Mourinho adalah jawabannya. Jose Mourinho kedatangannya dari Chelsea di tahun 2004-2025 menggairahkan sepak bola Inggris. Ketika itu ia langsung menantang pelatih legendaris dari Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger. Yang keduanya sebelum kedatangan Mourinho ke Chelsea adalah rival Manchester United versus Arsenal. Kemudian Jose Mourinho datang dan mematahkan rivalitas itu. Dia berada di tengah-tengahnya dan pelan-pelan memuncaki di antara keduanya. Nah, Jose Mourinho kemudian mengalami keretakan hubungan dengan Roman Abramovich yang menginginkan Liga Champions, meskipun Jose Mourinho telah membawa Chelsea ke semifinal Liga Champions setelah 50 tahun tidak pernah merasakan gegap gempita di kompetisi Eropa. Kemudian Jose Mourinho ke Inter Milan dan Serie A yang pada saat itu tersandung kasus Calciopoli karena pemberitaan yang luar biasa dari media Serie A, tapi bukan pemberitaan luar biasa terhadap individu-individu dan skill-skill dan dramatisme dari Serie A. Jose Mourinho membawa klub Serie A mewakili Italia untuk menjadi bombastis di dunia sepak bola yang mematahkan rekor Barcelona sekaligus membawa sejarah baru dari tanah Italia, yaitu treble winner. Dan di Italia saat ini Inter Milan yang hanya mampu mendapatkan treble winner. Kemudian berselang berpuluh-puluh tahun lamanya Jose Mourinho kembali ke Serie A di AS Roma. Ketika itu sepak bola Italia yang sedang lesu kembali menjadi sorotan publik
karena kontroversi dramatisme di pinggir lapangan dari Jose Mourinho. Bahkan gua sebagai penulis artikel bola mendapatkan efek positif langsung dari berita-berita AS Roma dan Jose Mourinho yang gua angkat. Jadi jawaban untuk membuat Serie A kembali dramatis ada pada Jose Mourinho. Sayangnya harga dari Jose Mourinho ini emang nggak murah, apalagi dia memberi distribusi legasi terhadap pemecatan. Setiap klub yang memecat dia pasti selalu membayar kompensasi, sehingga banyak klub-klub Serie A yang tidak memiliki dana fantastis seperti di Inggris enggan untuk merekrutnya. Dan kita tahu bersama bahwa Jose Mourinho adalah pelatih yang sangat kontroversial dalam mengamankan timnya untuk selalu meraih kemenangan. Kemudian terakhir, mengapa Serie A tidak mendatangkan investor dari Arab Saudi dan negeri-negeri kaya Timur Tengah lainnya? Menurut gua karena Karena menurut gua regulasi dari Serie A yang mungkin saja berbelit atau banyak skandal-skandal di Serie A dan perjudian di Serie A yang membuat investor Arab ini berpikir 5 kali untuk menginvestasikan dana besar di Serie A.